Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi saged bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Ta'bire fasal al amwalu utawi pira-pira bondo. Allati talzamu kang wajib, allati talzamu kang wajib oleh wajib fiha ing dalam amwal apa az-zakatu apa zakat. Jadi dalam harta iku ternyata ada yang namanya zakat. Harta yang wajib dizakati iku ada berapa? Iku sitatu anwa'in, khobar dari amwal. Sitatu anwa'in iku 6 pira-pira warna. Ketika seseorang punya harta iku ada zakate. Lah, zakat iku tidak sembarangan dikeluarkan. Ada catatan-catatan di mana dia iki diwajibkan zakat. Jadi seseorang iki memang ketika punya harta wajib zakat ketika memenuhi kriteria-kriteria ini. Ada syarat-syaratnya. Dan tidak semua harta wajib dizakati. Dalam kitab Safina niku harta yang wajib dizakati ada 6. Yang pertama rupane 6, an-na'amu rupane raja kaya. Atau yang lebih dikenal dengan binatang ternak. Lah, binatang ternak iki yang wajib dizakati hewan yang mana? Unta, sapi, kerbau dan kambing. Lah, iki hayawan sing wajib dizakati ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya zakat. Nah, salah satu syarat-syaratnya zakat sudah mencapai 1 nisab. Nek di situ memang misalkan sapi nisabe 30 ekor atau lebih misalkan iku wajib zakat. Nah, ketika memang di situ seseorang sudah wajib zakat. Nah, niki zakat iki tergantung. Ketika dia memang punya unta ya wajibnya zakat unta. Nek sapi ya zakatnya zakat sapi, kerbau ya zakatnya zakat kerbau, atau kambing zakatnya tetap zakat kambing. Jadi setiap hayawan iki punya nisab yang beda-beda. Nisab iki batas di mana dia iki wajib mengeluarkan zakat. Jadi ketika sudah mencapai 1 nisab, lah disitulah dia wajib zakat. Nah, hewan ternak iki 4 tadi iku yang diwajibkan zakat. Adapun selain misalkan kuda, niku tidak wajib dizakati. Meskipun punya kuda, misalkan 100 kuda. Nah, tetapi di situ niatnya tidak dagang, niku tetap tidak wajib zakat. Yang bermasalah lagi ketika seseorang punya hayawan unta, sapi, kerbau dan kambing dan itu sudah mencapai 1 nisab. Nah, niku yang bermasalah, harus dizakati. Yang kedua wan naqdani lan emas perak atau yang biasanya kiai-kiai maknani ku wilonjo. Atau wahuma iku azhabu wal fiddah. Dalam sareku ternyata nakdan iki apa emas dan perak. Walau ghairu madrubaini meskipun belum dicetak. Nah, jadi ngeten, ketika seseorang iki punya nakdan. Jadi zaman dulu iku nakdan iki emas perak iku memang wajib dizakati ketika memang sudah mencapai 1 nisab. Mulane dalam saraiku la zakata fi zahabin hatta yablugha 20 dinaron biwazni maka tahti dan yakinan. Nah, jadi hukumnya seseorang yang punya emas ataupun perak, salah satunya emas dulu. Emas itu tidak wajib zakat kecuali sudah mencapai 1 nisab. Lah 1 nisab itu berapa? 20 dinar. Nah, 20 dinar iki timbangan Mekah tadi dan secara pasti dan yakin. Nah, jadi yang wajib dizakati itu tidak hanya emas tok, perak juga wajib dizakati. Nah, nisab dari emas perak yang wajib dizakati kalau emas itu 77,5 gram. Jadi seseorang yang punya emas di situ sudah mencapai 77,5 gram wajib dizakati. Misalkan 77,5 gram iki misalkan kalau di Indonesia, nah niku misalkan berapa juta. Nah, niku yang wajib dizakati 2,5%. Misalkan 77,5 gram iki seharga 40 juta misalkan. 40 juta berarti kalau zakatnya 2,5%, niku berarti 1 juta. 1 juta yang dizakat iki mau.
ketika memang di situ kok punya perak misalkan, tetap wajib dizakati apabila sudah mencapai 1 nisab. Lah 1 nisabnya berapa? 543,35 gram. Jadi 543,35 gram. Niku nisab dari perak. Nah, seseorang yang punya perak sudah mencapai 1 nisab iki wajib dizakati. Zakatnya berapa? Sama 2,5%. Jadi perak yo ada nisabnya sendiri, emas juga ada nisabnya sendiri. Jadi beda. Zaman dulu memang emas perak iki menjadi barang sing berharga dan iku wajib dizakati. Wal muasyaratu lan pira-pira bondo kang den propulo. Jadi salah satu wajib zakat meneh ketika seseorang punya harta yang di situ berupa biji-bijian, makanan pokok, dan iku zakatnya 1/10. Jadi muasyarat iku misalkan contohnya apa? Contohnya misalkan beras, gandum merah ataupun gandum selain iku. Jadi memang makanan-makanan pokok itu wajib dizakati. Jadi zakatnya berapa? Tergantung ketika memang di situ memakai pengairan apa enggak. Jadi zakat muasyarat, misalkan gandum, terus beras, terus dan lain-lain iku mau wajib dizakati yang di situ berupa makanan pokok. Nah, di situ yang menjadi perinciannya ketika di situ pengairan tanaman padi atau di situ gandum iku menggunakan biaya. Berarti zakatnya 5%. Niku ketika memakai biaya. Jadi misalkan menanam padi. Nah, menanam padi iku dalam waktu 1 tahun iki dia iki mengeluarkan biaya sekian juta. Nah, iku dia wajibnya mengeluarkan zakat iku 5%. Tetapi ketika di situ dia menanam padi atau menanam gandum atau selainnya makan pokok iki, tanamannya iku tidak menggunakan biaya pengairan, tidak menggunakan biaya menyirami tanaman tersebut. Misalkan apa? Memakai air hujan. Jadi dia mengandalkan air hujan gimana? Tanpa mengeluarkan biaya pengairan. Niku zakate 10%. 10%. Jadi misalkan iki dalam waktu 1 tahun dia panen mendapatkan 10 juta. 10 juta itu berarti yang wajib dizakati berarti 10% niku 1 juta misalkan. Jadi dan iku ada nisope. Jadi dalam tanaman-tanaman iki padi, beras, terus gandum dan lain-lain biji-bijian yang menjadi makan pokok iku wajib dizakati dan iku ada nisope. Ada nisab tertentu. Nisab iku batas di mana dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, wa amwalu tijarati lan pira-pira bondo dagangan. Nah, termasuk wajib dizakati iki apa? Termasuk wajib dizakati iki harta dagangan. Harta dagangan itu juga wajib dizakati. Ketika memang seseorang punya usaha dagang, misalkan buka toko atau warung yang di situ sudah memenuhi syarat-syarat zakat, wajib mengeluarkan zakat. Jadi misalkan sudah mencapai 1 nisab, sudah 1 tahun. Nah, iki yang penting. Jadi ketika sampean iki punya usaha, misalkan pengen dagang, buka toko, atau misalkan amit saya buka warung. Dan niku pertama kali sampean dagang, catat tanggal pertama kali sampean dagang ini berapa. Nah, tanggalnya hijriyah, bukan Masehi, hijriyah. Jadi misalkan pertama kali buka toko dagang iki misalkan 1 Muharram. Berarti 1 Muharram ke depan, dan niku sudah mencapai 1 haul, 1 tahun. Dan dihitung sudah mencapai 1 nisab apa enggak? Nek sudah mencapai 1 nisab wajib zakat, nek belum berarti belum wajib zakat. Jadi memang ada syarat-syarat dalam harta tijarah, harta dagangan ki wajib dizakati. Tidak semua harta dagangan wajib dizakati. Ada syarat-syaratnya, sudah mencapai 1 nisab apa belum, sudah 1 tahun hijriyah apa belum. Nah, mulane sampai nek pengen dagang niku catet tanggal pertama kali buka toko dagang ki berapa. Tanggalnya kapan, dan niku penting.
Wajibuha. Jadi yang wajib dizakati iki berapa persen? Wajibuha utawi wajibe amwalu tijarah. Iku rubu usyuri kimati urudi tijarati. Iku seprapate seperpuluhe regane pira-pira bondo tijarah dagangan. Jadi yang wajib dizakati iku 2,5%, 2,5%. Jadi misalkan kok di situ misalkan hartane dagangan iki total ada misalkan 100 juta. Berarti yang dizakati 2,5% iku berarti 2,5 juta yang dikeluarkan. Jadi 2,5% dari amwalu tijarah lah niku yang dizakati. Warikazu lan bondo rikas. Bondo rikas iki bondo yang bagaimana? Niku dalam sareh wa huwa bikasir ra. Rae disukun rikas. Iku dafinu jahiliyah. Iku bondo pendemane wong jahiliyah. Wahum iku min qoblal Islam. Ai ba'asathu sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ memang harta rikas itu harta pendeman, harta tinggalane orang-orang jahiliyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad misalkan di situ orang-orang jahiliyah mengkubur hartane. Dan itu jenenge rikas. Lah rikas itu juga ketika kita menemukan harta rikas wajib dizakati. Wajib dizakati. Lah zakatnya berapa? 2,5%. Niku harta rikas. Ketika kita menemukan harta rikas dizakati 2,5%. Wal ma'danulan bondo tambang, termasuk yang wajib dizakati juga harta tambang. Harta tambang iki wa huwa makanun khalaqallahu ta'ala fihi dzahaban aw fiddatan mawatan aw milkun lahu fa yajibu alaman istakhraja dzalika rubu syurihi halan in balagoni soban. Dadi ngeten, harta rikas iku harta makdan. Harta makdan iku harta tambang. Tambang iku wajib dizakati ketika sudah mencapai 1 nisab. Dan zakatnya berapa? Zakatnya 2,5%. Jadi misalkan kita punya harta tambang emas misalkan sudah mencapai 1 nisab, iku wajib dizakati 2,5%. 2,5%. Dan niku kan permasalahannya dalam hal zakat yang berhubungan dengan harta. Jadi kita punya harta wajib dizakati. Nah, permasalahan kita kenapa di situ tidak masuk zakat fitrah? Soalnya nek zakat fitrah ini bukan zakat amwal, bukan zakat dari beberapa harta ini enggak. Tapi zakat fitrah ini ada ulama yang mengatakan zakat fitrah ini termasuk zakat badan. Jadi zakat fitrah ini kan berangkatnya kita iki awak dhewe, badane awak dhewe iki dizakati menggunakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah iki bukan zakat harta, tetapi zakat badan. Nah, mulane zakat fitrah tidak termasuk dalam kategori ini. Harta amwalu allati talzamu iku mau. Nah, mulane harta zakat fitrah niku sendiri permasalahane ketika kita bermasyarakat niku apakah di situ wajib mengeluarkan beras atau boleh selain misalkan kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Nah, itu bagaimana? Jadi zakat fitrah kan kita ketahui dalam kitab-kitab lain. Ulama-ulama mengatakan nek zakat fitrah itu dari makanan pokok yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Jadi misalkan kita di Indonesia itu misalkan makan pokoknya beras, nah itu yang dikeluarkan beras zakat fitrah. Nah, tetapi permasalahannya ketika seseorang ini mengeluarkan zakat fitrah, zakat badan ini menggunakan uang bagaimana? Nah, dalam salah satu kitab Fiqhul Islami niku ada ulama yang mengatakan daf'ul qimati indahum yajuzu indal hanafiyah ayutiya anjami dalikal qimah darahima au danani au fulusan au urudan au masya'a. Menurut mazhab Hanafi
mengatakan zakat fitrah ini boleh dikeluarkan dalam bentuk dinar ya silakan, dirham ya silakan, fulus uang receh silakan, atau harta-harta lain, atau terserah dia. Misalkan dia mengeluarkan zakat tijarah, zakat fitrah niku menggunakan uang rupiah. Niku menurut Hanafiyah boleh. Jadi menurut beliau iki zakat fitrah boleh mengeluarkan dengan rupiah iki boleh. Jadi misalkan seseorang di situ tidak punya beras tapi punya uang. Nah, zakat fitrah menggunakan uang menurut Hanafi iku boleh, ulama Hanafi. Karena alasannya gini, li annal wajiba fil haqiqah iku ignaul faqir. Karena yang wajib secara hakikat iki apa? Sing penting orang fakir iki sudah terpenuhi, sudah tercukupi. Mulane cara beliau iki zakat fitrah niku tidak harus menggunakan makanan pokok, misalkan beras, gandum, kedelai dan lain-lain. Tapi boleh menggunakan uang, dinar, dirham, fulus silakan. Cara menurut mazhab Hanafi. Nah, karena alasannya ngeten, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam agnuhum anil mas'alati fi misli hadzal yaum. Ada hadis Nabi yang mengatakan cukupilah mereka, orang-orang yang berhak menerima zakat iku mau dari meminta-meminta. Ya, pada hari tersebut. Jadi menurut beliau iki terus mengambil hadis tersebut, agnuhum anil mas'alati fi misli hadzal yaum. Dari ikulah ulama Hanafi mengatakan ternyata yang penting iki tujuan dari zakat apa? Ignaul fakir. Jadi mencukupi kebutuhan orang fakir pada hari tersebut sudah sah dalam zakat fitrah. Wal ignau yahsulu bil qimah. Mulane cara beliau iki igna, cara mencukupi kebutuhan fakir niku bisa hasil dengan qimah. Misalkan kita bayar zakat fitrah iki dengan rupiah. Nah niku malah menurut beliau iki boleh. Bal atam wa aufaru wa aisaru li anna aqrabila dafil hajat fayata bayanu ananaso mu'alan bil igna. Bahkan nek menurut beliau ulama-ulama Hanafi ku nek memang di situ zakat fitrah menggunakan uang rupiah, bahkan iku malah lebih terpenuhi. Cara kebutuhan iki lebih gampang terpenuhi menggunakan uang rupiah daripada seseorang ki mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras atau kedelai atau gandum atau selainnya. Jadi menurut Hanafi ki malah lebih bagusnya iki menggunakan uang qimah. Nah, tetapi ada ulama lain yang mengatakan daf'ul qimah indahum la yujziu indal jumhur ikhrajul qimah an hadil asnaf. Menurut ulama selain Hanafi, ada ulama yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan dalam mengeluarkan zakat fitrah itu tidak cukup hanya mengeluarkan qimah tok. Jadi misalkan zakat fitrah menggunakan uang rupiah, niku menurut ulama-ulama selain Hanafi tidak mencukupi. Nah mulane piye? Faman a'ta al-qimah lam tujzihu. Ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan qimah, misalnya zakat fitrah menggunakan uang, niku ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan lain-lain mengatakan tidak mencukupi. Jadi harus makanan pokok. Misalkan kalau di Indonesia makan pokoknya beras, ya mengeluarkan beras. Misalkan di daerah lain makanan pokoknya menggunakan gandum, ya zakat fitrah menggunakan gandum. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah itu beda dengan ulama Hanafiyah. Nek Hanafiyah itu tidak harus menggunakan makanan pokok. Lah iki ulama beda pendapat. Tetapi mayoritas di Indonesia itu menggunakan pendapat Syafi'i, yang di situ mengatakan zakat fitrah iki harus mengeluarkan dengan makanan pokok. Tidak kok mengeluarkan dengan uang ki tidak. Nah, menurut beliau ulama beda pendapat. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe.